kita baca Fatihah sekali lagi dengan salat, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطرة تخرج من عين المؤمن من خشية الله خير له من الدنيا وما فيها. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, mengawali pengajian di Istana Al-Quran 2 Al-Farisi ini, kita akan mendapatkan materi dari kitab Bahrul Tumu', Lautan Air Mata, yang akan menjadi kabar gembira buat kita semuanya bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai kesempatan. Hari ini kita akan ngaji sesuatu yang memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan dunia beserta isinya. Kita akan ngaji yang disampaikan oleh Nabi SAW, sesuatu yang dia berkualitas dari seperti puasa selama 60 hari. Jadi ini mudah-mudahan akan menjadi motivasi buat kita, karena kita semua adalah orang-orang yang diberikan pilihan sesungguhnya oleh Allah. Hidup di dunia ini pilihan. Kalau ente mau seneng, ente mau urusannya gampang, terus dalam pertolongan Allah, maka di antara pilihannya adalah hadir di Majlis Ta'lim Al-Farisi. Karena begitu engkau hadir di Majlis Ta'lim, saat itu menunjukkan engkau adalah orang yang istimewa. Tema besar yang kita usung pada kesempatan kali ini adalah bahwa ada perintah untuk membersihkan uban dari kotoran. Nanti itu tema besarnya. Tapi yang awal-awal kita akan diajarkan oleh Nabi SAW tentang satu amalan yang kalau kita kerjain, maka itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Kan ada orang yang jadi ketua, misalkan jadi RW, jadi lurah, girang banget. Kenapa? Karena dia menjadi orang nomor 1 di lurah itu, di desa itu. Ini yang kita akan kerjakan atau yang diajarkan oleh Nabi adalah sesuatu yang dunia beserta isinya tidak bisa menandingi apa yang akan kita lakukan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Langsung saja kita masuk kepada hadis dari Nabi. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Mas'ud yang semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, Ibnu Mas'ud dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berpesan, Nabi yang bersabda. Jadi pasti benar adanya. Apa sabda Nabi? Qatratun takhruju min 'ainil mu'mini min khasyatillahi khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu tetesan air mata yang keluar
dari mata seorang yang beriman dari lantaran min khasyatillah, takut kepada Allah, khairun, itu lebih baik lahu bagi seorang mukmin minad dunia, dari dunia, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam dunia. Jadi kalau kita diajarkan oleh Nabi ada satu perbuatan, saat engkau meneteskan air mata satu tetesan basah kita punya kelopak mata lantaran takut kepada Allah, maka yang engkau lakukan itu, sabda Nabi, lebih baik dari dunia beserta isinya. Apa yang kita pahami kemudian bukan sekedar pahala ibu, tapi malam itu telah menjadi sebuah usaha engkau untuk menyelesaikan semua perkara kesulitan yang kau hadapi. Pada saat malam engkau bangun, kemudian engkau sholat, pada saat sholat kemudian menetes air matamu karena takut apakah sholat ini diterima atau tidak. Bagaimana kemudian nanti di yaumul qiyamah saat dihitung, dihisab kita punya sholat, takut kita kalau nggak selamat di dunia, nggak selamat di akhirat. Nangis kita keluar itu kedua air mata kita pada saat malam hari, atau saat kita sedang memikirkan tentang kekuasaan Allah. Maka jemaah, Nabi yang bilang khairun lahu minad dunya wa ma fiha, yang bikin kita jadi puyeng, yang bikin kita mengkerut punya dahi, yang bikin nggak kelar-kelar kita punya urusan karena kita kelewat sayang dari meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Jadi ini hari, siang ini kita belajar sesuatu yang kalau kita kerjain, lihat apa yang terjadi esok hari. Nabi yang bersabda, saya kalau udah Nabi yang bersabda 100% kita kudu beriman, 100% kita kudu percaya. Tapi emang rada susah untuk melakukan ini kalau nggak kita latih. Kalau nangis gara-gara suami sih sering kali ya, rada gampang gitu. Kalau itu, kalau kata ibu-ibu, hampir semuanya yang di sini adalah orang yang selama berumah tangga kayaknya sih udah pernah nangis semuanya gitu urusan gitu, bener ya? Sering Ustaz. Oh udah kebal. Pak, bahasanya udah kebal. Saya udah nggak nangis, saya nggak nangis. Kuat ibu, enggak, saya udah capek nangisin dia. Ya, nah dia nggak punya perasaan. Sekarang dia bikin nangis, ntar seminggu dikejar nangis lagi bininya. Mudah-mudahan ibu semuanya mendapatkan keberkahan dari lantaran air mata yang menetes dari lantaran mempertahankan rumah tangga. Oh, saya kalau ingat ke situ sedih. Karena bukannya nggak sakit hati Ustaz. Cuman saya nggak mau sakit hati saya ini menyasar kepada kesedihan anak-anak saya. Kalau ukuran nggak kuat, udah nggak kuat sebenarnya Ustaz. Bener ya? Ada yang kepancing juga ya. Tapi kalau melihat anak-anak, jangan sampai kemudian dia netesin air mata. Begitu naluri seorang ibu. Tadi saya baru mengulang pengajian pada saat kita Uqudul Jain. Seorang ibu dia tidak pernah takut dengan kematian. Seorang ibu tidak pernah takut dengan kematian. Cuma yang dia takutkan adalah ketika dia mati, siapa yang akan menyayangi anaknya. Itu yang dipikirin. Wah ibu, saya sering ketemu ada orang, kenapa sih lu sampai nangis aja, takut banget mati. Enggak, kalau gua udah nggak ada, ntar anak gua siapa. Begitu dipikirin, betul nggak? Dia lebih takut membayangkan kesusahan terjadi pada anaknya. Karena itu pantas surga disematkan di bawah telapak kaki seorang ibu. Dia terlalu sering melupakan kepentingan dirinya demi untuk melihat anaknya bahagia. Itu dia seorang ibu, dan hanya dimiliki oleh seorang ibu. Kalau buat bapak sih kagak, nggak begitu, biarin dah, mau ini saya ngaku dah. Jamaah sekalian berbahagia, kalau bapak mak begitu dia misalnya sakaratul maut, kenapa sih sedih aja mikirin hal kayak enggak? Gue mikirin bini gue, ntar siapa yang ngawin? Mana masih cakep banget.
yang dipikirin. Kalau emak mikirin anaknya, kalau bapak dia mikirin bininya. Mana sekarang lagi gemuk-gemuknya, lagi senang. Lagi sehat-sehatnya kan gitu. Ya jemaah sekalian yang berbahagia, air mata yang menetes karena takut kepada Allah, itu dia yang akan bikin kelar semua urusan dunia. Karena Nabi yang bilang khairun minad dunya wa ma fiha, seakan Nabi ingin menginformasikan, ente tetesin dong air mata karena takut kepada Allah, ntar dunia tunduk sama ente karena air mata yang kau teteskan mengalir, berlinang, membasahi kedua pipimu. Dia berkualitas jauh lebih baik dari dunia beserta isinya. Ya Rabbana, ini Nabi yang pesen bahwa qatratun takhruju min ainil mu'mini min khasyatillahi khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Bukan cuma itu, wa khairun lahu min ibadati sanatin, dan lebih baik bagi seorang mukmin itu satu tetesan air mata karena takut kepada Allah, min ibadati sanatin, dari ibadah 1 tahun. Jadi kalau ibu malam ini sholat kemudian betul-betul meneteskan air mata karena takut kepada Allah, maka itu ibadah yang dilakukan lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Air mata itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Bayangin kalau setiap malam kita nangis karena takut kepada Allah. Kan nangisin buat dunia udah keseringan, sekarang nangis takut kepada Allah. Ibu, sederhana betul ternyata buat keluar dari segala kesulitan kehidupan dunia. Kita perlu coba, karena memang kadang-kadang begini pengalaman yang ada. Ustaz, kita lagi baca Al-Quran udah pengen nangis, keburu selesai baca Al-Quran. Ya habis sih ente sholat bacanya kulhu. Kalau bacanya kulhu baru naik masuk lagi maka kita baca tabarok gitu kan cerita tentang hari kiamat. Saya nggak tahu dulu ada di sini jamaah majelis taklim kaum ibu yang udah wisuda hafal surat Al-Muluk gitu ya. Ada berapa orang waktu itu? Ada 30 orang ya. Sekarang tinggal 2 orang kali masih hafal. Apalagi gara-gara minyak goreng kemarin langka, udah tambah lupa aja mengaji. Udah lupa mengaji. Sekarang kita nggak dibikin puyeng karena kita tahu, oh ternyata air mata kita kelewat mahal. Itu yang sering saya sampaikan. Rasanya tidak pantas air mata seorang yang beriman kepada Allah dia menetes gara-gara urusan dunia. Nggak layak. Kenapa? Karena air matamu lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Nabi yang nyampaikan. Kan seru, ntar malam begitu sholat lakinya ngelihat sholat malam bininya lagi nangis aja. Kalau kata dia, emang apa sih mah? Kan bapak udah minta maaf, gue bukan mikirin lu, gue udah kebal sama lu mah. GR banget gue nangis kan. Kalau kata ibu tadi udah kebal. Kalau udah kebal udah gak ada rasanya udah kebangetan sering. Wa khairun lahu min ibadati sa'atin, dia lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Wa tafakkuru sa'atin fi 'azamatillahi wa qudratihi khairun min siyami 60 yawman wa qiyami 60 lailatan. Dan berfikir sesaat fi 'azamatillah, pada keagungan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, itu khairun min siyami 60 yauman, lebih baik daripada puasa 60 hari, wa qiyami 60 lailatan, dan lebih baik daripada bangun malam selama 60 malam. Berpikir dengan kekuasaan Allah. Iya benar, itu anak bayi yang ada di perut ibu pada saat hamil, dia dijagain sama Allah.
di dalam perut kita, makanannya dengan cara ketentuan Allah, keurusan tuh bayi. Jemaah, dia berpikir Maha Suci Allah. Kalau kita ngelihat ke kepada kenyataan 9 bulan lebih tuh bayi di dalam rahim seorang ibu, dia anteng, dia aman. Kita berpikir yang begitu Allah urusin dan Allah tunjukkan kepada ibu, masa kemudian kita yang menyembah Allah, yang udah hadir di majelis taklim, dibiarkan dalam kesulitan. Keagungan Allah, ketentuan Allah, ada bayi yang di rahim seorang perempuan selama 9 bulan lebih dan baik-baik saja di dalam rahim. Kadang-kadang nggak cuma satu lagi tuh bayi, pakai ada kembar 2, ada yang kembar 3. Di Jepang waktu itu kita ngebaca, kita dengar ada yang kembar 7 di perut seorang wanita. Berpikir tentang kekuasaan Allah yang begitu Allah tunjukkan kepada kita, rapi dan tidak ada yang dikecewakan, tidak ada yang disengsarakan. Masa kemudian kita lagi ketakutan dengan urusan yang kita tahu dijamin sama Allah. Kenapa saya ambil contoh itu? Karena ibu-ibu ngerasain semuanya. Iya benar. Kadang-kadang kita makan itu sepiring, urusannya buat berdua tuh. Dan kadang-kadang dibuat ini ya, dibuat bayi itu suka dalam bercandaan, disuka dijadiin kambing hitam. Ini kan gua makan banyak orang berdua sama bayi nih, gitu. Padahal nggak ada kata apa-apa, enggak. Udah ketakutan. Makan emang kan kalau dia apa yang dikonsumsi oleh ibu, saya dikasih unjuk sama orang tua saya. Kalau itu bayi yang sedang disusui, tiba-tiba maaf gitu mencret-mencret, yang ditanya emaknya, lo habis makan apaan? Gitu, betul nggak? Dari kecil udah berkorban buat anak, giliran anak ngapa-ngapa masih emak disalahin. Iya, bener ya? Lempengan ini katanya mau berasa. Tuh anak lu dari kecil, lu belum bisa nyalain gua. Orang lain begitu lihat dia dalam maaf mencret gitu, yang disalahin emaknya sih makan sembarangan. Padahal itu yang terjadi pada anak. Udah gede, anaknya masih suka nyalain emaknya. Emak kagak adil, pilih kasih. Lu tega amat jadi anak. Mana ada emak yang pilih kasih kepada anaknya. Semuanya sama, dia sayang. Cuman kan mereka tidak pandai untuk berucap. Mereka terlalu siap untuk melakukan action dibanding untuk mengucap. Mereka tidak cukup untuk mengatakan ibu sayang padamu nak, ibu sayang. Itu terlalu sederhana. Tapi langsung dengan perbuatan. Nah, berpikir tafakkur sa'atin fi 'azamatillahi wa qudratihi khairun min siyami sittina yauman wa qiyami sittina lailatan. Itu lebih baik daripada dibandingkan dari puasa 60 hari dan dia sholat malam 60 malam. Kemarin saya sampai berpikir juga di antara rahasia tentang bayi yang di rahim seorang ibu. Kenapa Allah ciptain ke bayi itu ada kaki, ada tangan? Kan belum kepake tuh kaki bayi, belum kepake dia punya tangan. Emaknya ke Tanah Abang juga dia nyampe ke Tanah Abang, orang dia ada di perut emaknya. Tapi tetap Allah bikinin kaki di rahim seorang ibu bagi seorang bayi janin itu. Kita disuruh mikir tafakkuru sa'atin fi 'azamatillah, pada keagungan Allah dan kekuasaan Allah. Kenapa itu bayi udah dikasih kaki, udah dikasih tangan, udah dikasih mata, udah dikasih telinga, padahal dia masih di dalam perut ibunya, di rahim ibunya. Dia kemana aja pasti akan tergantung pada ibunya. Kenapa Allah ciptain kaki buru-buru? Karena Allah mengajak untuk kita diajarkan. Allah mengajarkan kita
untuk berpikir, seakan-akan Allah ingin berpesan, bayi, ente nggak selamanya di rahim ibu ente. Maka itu dibikin kaki, ada kakinya, ada tangannya. Entar ente bakal keluar ke dunia, tuh di situ kaki ente baru bermanfaat. Di rahim emak ente sih emang belum kepake tuh kaki. Tapi kalau yang bayi laki sih biasanya dibuat tandaan. Kalau yang suka nendang-nendang perut ibunya, ini laki nih berarti ini. Iya kan suka kalau di umur berapa tuh, berapa bulan tuh suka nonjol-nonjol gitu kan. Saya kan selama ini cuma ngerasain hamilnya doang, Bu, ngelahirinnya enggak. Karena ini udah 7 bulan apa perut saya. Dia baru kepake begitu keluar dari rahim ibunya. Saat di rahim belum kepake, tapi Allah udah kasih. Disuruh berpikir, engkau jamaah Majelis Talim Al-Farisi benar masih ada di dunia, tetapi hadirnya engkau di Majelis Talim Istana Al-Quran 2 Al-Farisi ini menunjukkan bahwa engkau sedang bersiap dengan amal yang akan kau bawa saat masuk ke alam kubur. Itu dia pelajarannya. Ngaji kita sekarang, duduk kita berjam-jam baca maulid, baca Ratibul Haddad, baca Asmaul Husna, dari lantaran kita mempersiapkan kita nggak selamanya di Cimuning, bakalan masuk ke alam kubur. Di situ dibutuhkan amal perbuatan pada saat engkau hidup. Mengapa kemudian bayi diberikan kaki pada saat di rahim ibunya padahal belum berfungsi? Emang fungsinya bukan buat jalan-jalan di rahim emaknya. Kelewat sempit itu rahim, engkau akan dipersiapkan keluar dari rahim itu menghadapi kehidupan yang lebih nyata dan luas. Saat itu kau kudu berdiri di atas kakimu. Kan bayi ngerasa di rahim ibu saat dia jadi bayi, dia anggap itu tempat paling gede, paling nyaman. Nggak ada lagi tempat paling indah bagi janin kecuali rahim seorang ibu. Kata Imam Ghazali, begitu dia keluar dunia, dia baru sadar ternyata ada alam yang lebih besar. Sama ketika engkau di dunia, engkau tidak yakin ada alam yang besar di alam barzakh. Nanti kalau engkau sudah masuk baru sadar, oh ternyata dunia masih terlalu kecil dibanding dengan alam kubur. Kalau kita punya amal banyak, kalau enggak ngaji ke Majelis Talim Istana Al-Farisi mah bukan cuma sempit, kegencet dia punya badan. Naudzubillah. Ibu lihat tak, taruh dah diceritain atau nonton di TV, segede apa sih kuburan 2 kali 1 meter. Itu juga cuma dijagain sama kayu, ada lubang landak namanya. Taruh dah ente nggak pakai diseksa, nggak pakai diseksa, diantepin aja tiduran di situ, kagak betah. Apalagi kalau kemudian diseksa, apalagi kalau kemudian maaf waliyadzubillah ada binatang-binatang yang ada di dalam tanah, ada kalajengking waliyadzubillah, ada ular. Kayak apa rasanya? Ini siang kita sedang mencoba mendesain alam barzakh kita dengan sebuah bentuk bangunan yang kita akan nyaman. Ini kudunya 2 jam nih saya kalau lagi ngaji pembukaan begini nih. Cuman waktunya kita cepetin. Ala wa inna lillahi malakan yunadi fi kulli yaumin wa lailatin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki malaikat yunadi fi kulli yaumin wa lailatin. Ada malaikat Allah yang tugasnya saban hari fi kulli yaumin wa lailatin menyeru kepada manusia. Apa yang dipanggil diseru oleh malaikat kepada manusia? Ya abna al-arba'in, wahai yang telah berusia 40 tahun, zar'un dana hasaduhu, tumbuh-tumbuhan telah dekat waktu panennya. Zar'un dana hasaduhu. Jadi kalau yang umurnya udah 40 tahun, dia udah dipanggil sama malaikat Allah.
wahai abna al-arba'in, zar'un dana hasaduhu, itu tumbuhan sudah sebentar lagi panen. Kan kalau di sini kan belum ada yang nyampe 40 tahun. Ya, baru kelihatan 25 tahun. Apa dibalik 52 kan? Pokoknya yang masih di bawah 40 nggak dipanggil sama malaikat. Yang udah 40 tahun dipanggil abna al-arba'in, wahai orang-orang yang sudah berumur 40 tahun, zar'un dana hasaduhu, tumbuhan udah sebentar lagi dipanen. Abna al-khamsin dipanggil lagi, wahai yang berumur 50 tahun, halummu ilal hisabi, segera kalian untuk menghitung-hitung amal kebaikan. Yang udah umur 50 tahun. Ya, ini mukanya 50 tahun kayaknya cocok. Iya. Dipanggil sama malaikat nih. Ya abna al-khamsin. Kalau kata yang umur 60 tahun bagus, gua gak dipanggil. Setelah itu dipanggil yang umur 60 tahun. Abna as-sittin, wahai yang berumur 60 tahun, madza qaddamtum wa madza akhartum. Saban siang, saban malam, siang dan malam, malaikat Allah menyeru, memanggil, wahai engkau yang sudah berumur 60 tahun, apa yang telah engkau lakukan dan apa yang telah engkau tinggalkan. Abna as-sab'in, yang umur 70 tahun juga dipanggil, madza tantazirun, ente menungguin apa lagi kalau udah umur 70 tahun. Jadi umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, saban hari, saban malam, sabda Nabi, ente dipanggil sama malaikat, disuruh untuk bergegas mengemas banyak kebaikan supaya engkau menjadi orang yang hidup dalam keberkahan. Abna as-sittin, abna al-arba'in, abna al-khamsin, abna as-sittin, abna as-sab'in. Ala laytal khalqa lam yukhlaqu fa idza khuliqu laytahum alimu lima khuliqu lahu fa amilu lidzalika. Ketahuilah, seandainya makhluk tidak diciptakan, mereka tidak diciptakan. Ini kalau laita adalah andai-andai yang dia tidak mungkin terjadi. Fa idza khuliqu laitahum alimu lima khuliqu lahu. Apabila mereka manusia telah diciptakan, makhluk telah diciptakan, seandainya saja mereka tahu untuk apa mereka diciptakan. Fa'amilu lidzalika. Kalau dia tahu untuk apa dia diciptakan di dunia ini, mereka akan melakukan yang demikian itu. Apa yang mereka lakukan? Pertama, menangis karena takut kepada Allah. Kedua, berpikir tentang keagungan dan ketentuan Allah. Maka bagian akhir dan merupakan tema besar di sini ada sebuah syair, nazzi masyibaka an syai'in yudannisuhu innal bayadha qalilul hamli liddanasi. Dipesan, bersihkanlah ubanmu an syai'in yudannisuhu, dari sesuatu yang akan mengotori ubanmu itu. Innal bayadha qalilul hamli liddanasi, sesungguhnya warna putih dia tidak pantas untuk ditempel kotoran. Kalau udah warnanya putih, ente punya rambut berubah menjadi uban, maka udah gak pantas ente bikin dosa, kudu dibersihin. Kalau rambut masih hitam kena kotoran, dia saru debu nih, rambut kotor, rambut masih hitam nggak tapi kelihatan. Tapi kalau udah ubanan, kau masih biarkan kau kotoran nempel di ubanmu, udah nggak pantas. Innal bayadha qalilul hamli liddanasi, warna putih itu dia tidak pantas untuk menanggung kotoran. Cat tembok warna putih, kalau kotor sedikit kelihatan banget.
Maka itu cat, biasanya orang nyari warna yang rada gelap biar nggak buru-buru kelihatan kotornya. Seakan kalimat ini berpesan, ente kalau udah ngelihat ada rambut berwarna putih, maka sesungguhnya itu cukup menjadi pesan, waktunya kau bersih-bersih. Kalau ibu-ibu kan nggak ada yang mubanan, nggak ada yang mubanan, saya lihat di sini. Bener kan? Begitu di rumah dibuka, jangan-jangan sama saya banyakan putihnya itu. Udah waktunya. Jadi pesannya, bersihkan ubanmu dari kotoran, karena warna putih tidak layak untuk menanggung kotoran. Udah waktunya berbersih-bersih. Rasanya tak cukup perjumpaan kita untuk terus mengkaji ini kitab, tetapi waktu yang harus membatasi. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kita saling mengingatkan. Teteskan air matamu malam ini, maka lihat apa yang terjadi esok hari. Menangis karena untuk dia Rabbul Izzati. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.